Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Rifa di mata pelajaran IPS. Semoga kalian sehat selalu dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi kedua, yaitu tentang ekonomi kreatif. Sebelum memulai materi kali ini, kita harus mengetahui dulu apa tujuan dari mempelajari materi tentang ekonomi kreatif. Dengan mempelajari materi kali ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian ekonomi kreatif dan mengaitkan persaingan ekonomi dengan peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa, serta dapat membedakan macam-macam ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif menurut John Hawkins adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya berupa gagasan. Dengan modal gagasan tersebut, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang sangat layak. Di era globalisasi yang disertai kemajuan teknologi yang sangat pesat dengan konektivitas yang tidak terbatas, banyak sekali mengubah pola serta gaya hidup masyarakat. Kini, cara bertukar informasi, perdagangan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh teknologi dan informasi. Teknologi dan informasi sangat mempermudah kita dalam melakukan suatu hal, dan hal ini pun sangat mempengaruhi perubahan dari segi ekonomi yang biasanya secara tradisional menjadi lebih modern. Perubahan ini sangat dinamis dan sangat kompleks sehingga masyarakat dituntut harus lebih kreatif dan inovatif dalam membuat, mencari, mencoba, bahkan menemukan cara-cara lain dalam usaha bisnis mereka. Maka dari itu muncullah istilah ekonomi kreatif yang merupakan sebuah konsep di mana kreativitas dan pengetahuan merupakan aset atau dasar utama dalam menggerakkan bisnis mereka. Nah, karena hal itu kita dituntut untuk sangat kreatif dan inovatif sehingga tidak tergerus oleh zaman dan juga dapat bersaing dengan masyarakat dalam memulai suatu bisnis. Agar lebih memahaminya, kita lihat step-step dari gelombang ekonomi. Menurut Alvin Toffler, dalam teorinya mengatakan bahwa ada 4 gelombang peradaban ekonomi, di mana gelombang pertama yaitu gelombang ekonomi pertanian, gelombang kedua yaitu gelombang ekonomi industri, gelombang ketiga yaitu gelombang ekonomi informasi, dan pada saat ini pada abad ke-21 yaitu gelombang keempat, gelombang ekonomi kreatif, di mana dalam gelombang ekonomi baru ini mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Ketika seseorang dia mampu berinovasi, mampu berkreasi, mempunyai intelektualitas yang tinggi, dia merupakan salah satu aset yang sangat berharga. Jadi intinya ekonomi kreatif merupakan di mana pemikiran seseorang, intelektualitas seseorang, ide seseorang atau gagasan seseorang merupakan modal yang sangat besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi. Seperti salah satu contohnya ekonomi kreatif yaitu dari seni, musik, fashion, ataupun periklanan. Kita bisa lihat pada saat ini di Indonesia banyak sekali konten-konten kreator yang mereka memiliki skill, memiliki inovasi sehingga mereka gunakan dan mereka mendapatkan kekayaan dari ide-ide dan gagasan yang kreatif tersebut. Pertanyaannya, mengapa harus ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif merupakan salah satu di mana ekonominya modal yang sangat diutamakan yaitu skill atau inovasi seseorang atau ide gagasan seseorang. Nah, karena yang diutamakannya itu ide, modal yang berupa ide tidak akan habis, tidak seperti sumber daya alam. Sumber daya alam jika terus-menerus kita gunakan pasti akan habis. Beda dengan ide atau gagasan seseorang, sumber dayanya yaitu terbarukan dan tidak akan habis. Juga ekonomi kreatif merupakan salah satu kontribusi ekonomi yang sangat besar di dalam memajukan ekonomi bangsa Indonesia pada saat ini. Citra dan identitas bangsa Indonesia pun semakin bisa maju dengan adanya ekonomi kreatif ini, salah satunya di bidang turisme,
atau di bidang pariwisata, di bidang ekonasional dan budaya, serta warisan-warisan nilai dari industri-industri lokal yang semakin bisa diperkenalkan kepada dunia. Selain itu, dampak sosialnya, kualitas hidupnya, dan pemerataan kesejahteraan serta peningkatan sosial bagi masyarakat. Sebenarnya bidang-bidang atau lapangan pekerjaan mana sih yang bisa kita katakan sebagai ekonomi kreatif? Ada 15 bidang yang kita bisa sebutkan bahwa dia termasuk ke dalam ekonomi kreatif. Dari mulai seni pertunjukan, film video fotografi, musik, periklanan, TV dan radio, desain, permainan interaktif, teknologi informasi, arsitektur, penelitian dan pengembangan, penerbitan, seni rupa, kuliner, mode, dan kerajinan. Jadi bidang-bidang yang memang sangat dibutuhkan soft skill dan idenya atau gagasannya itu termasuk ke dalam bidang ekonomi kreatif. Bu, gimana kalau kita kerjanya di pabrik kayu, apakah itu termasuk ekonomi kreatif? Kalau bidang tersebut hanya menebang kayu, kemudian memotong kayu dan menjualnya berupa kayu gelonggongan, itu tidak termasuk ke dalam ekonomi kreatif, tapi termasuk ke ekstraktif. Beda lagi ketika ada pengrajin kayu, dia membuat ukiran, membuat lemari yang memakai ukiran-ukiran kayu jati dan yang lain, itu termasuk ekonomi kreatif di bidang kerajinan karena membutuhkan ide dan gagasan dalam pengerjaannya. Untuk lebih jelasnya, pembagian macam-macam bidang ekonomi kreatif akan ditayangkan dalam video. Mengapa harus ekonomi kreatif? Indonesia memiliki peluang yang sangat besar jika ingin memajukan ekonominya dengan melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, pangsa pasar hasil industri kreatif baik lokal, nasional maupun global sangat cenderung meningkat. Yang ketiga, ekspektasi konsumen terhadap produk industri kreatif semakin tinggi. Jadi para pengrajin di Indonesia pun pada saat ini sangat diperhitungkan di kancah internasional. Selain ada peluang, ada pula hambatan yang harus kita hadapi dalam memajukan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama, kuantitas dan kualitas sumber daya insani yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan. Di Indonesia, sumber daya manusianya perlu dilakukan pengembangan dan perbaikan agar bisa memunculkan ide-ide gagasan yang orisinil. Dua, kurangnya penghargaan atau apresiasi terhadap insan kreatif Indonesia. Nah, bisa dilihat bahwa di Indonesia itu agak kurang dalam mengapresiasi terhadap ide-ide seseorang. Yang ketiga, masih lemahnya dukungan pembiayaan konvensional. Nah, dalam membangun sebuah usaha pasti membutuhkan modal berupa uang. Di Indonesia dalam meminjamkan pembiayaan di bank itu masih sangat amat rumit dalam regulasinya. Yang keempat, belum adanya sinergi antara pelaku ekonomi kreatif dengan dunia usaha. Yang kelima, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan pasar dalam pengembangan industri. Keenam, kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang kurang sinkron. Ketujuh, kurangnya perlindungan hak intelektual. Nah, ini yang menjadi salah satu masalah dalam ekonomi kreatif di Indonesia. Perlindungan hak intelektual di Indonesia masih sangat lemah, sehingga banyak sekali ide-ide gagasan-gagasan yang dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia tanpa hak cipta itu bisa saja diambil oleh orang lain dan diakui oleh orang lain, sehingga ide-ide gagasan tersebut tidak terlindungi gitu. Nah, itu salah satu PR dari ekonomi kreatif. Yang kedelapan, infrastruktur teknologi informasi yang belum kompetitif. Selain hambatan dan peluang, ada juga tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam memajukan ekonomi kreatif. Yang pertama, globalisasi dan perdagangan bebas yang menuntut daya saing yang tinggi, sehingga ide-ide dan gagasan-gagasan yang kita keluarkan dan akan kita kembangkan dalam dunia usaha itu harus benar-benar diolah dengan sebaik-baiknya, karena kita dalam dunia usaha bersaing tidak hanya dengan masyarakat Indonesia saja, tapi juga masyarakat luar negeri. Semakin tingginya persaingan produk luar dan jumlah pesaing, kualitas produk pesaing yang lebih tinggi karena sudah menggunakan perangkat teknologi, kemajuan teknologi yang semakin cepat, kurang diminatinya produk dalam negeri oleh sebagian masyarakat. Untuk
lebih pahamnya, kita cermati studi kasus dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif berbasis budaya lokal yaitu ekonomi kreatif yang mengangkat dari budaya-budaya dan kerajinan-kerajinan khas suatu daerah. Mana tujuannya selain untuk memajukan ekonomi daerah tersebut, juga untuk memperkenalkan budaya-budaya khas daerah tersebut ke berbagai daerah dan negara. Jika membahas ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, tentu hal yang paling kita pikirkan yang pertama yaitu Kota Bandung, di mana Kota Bandung merupakan salah satu tempat wisata dan tempat banyaknya pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Kota Bandung sangat terkenal mulai dari kuliner, wisata maupun fashion di sananya. Destinasi Kota Bandung sendiri merupakan destinasi wisata, lokasi perguruan tinggi terkemuka, pusat mode dan busana, kota kelahiran beberapa kelompok musik terkenal, dan 60% penduduknya adalah anak muda dan rata-rata berpendidikan, sehingga sangat meningkatkan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Beberapa ekonomi kreatif yang terkenal di Kota Bandung mulai dari angklungnya, batagor, seblak, bakso aci, dan yang lain yang sampai terkenal ke beberapa daerah, membuktikan bahwa ekonomi kreatif di Bandung sangat maju. Tempat wisata di Kota Bandung pun sangat beragam, mulai dari tempat wisata yang alami seperti Tangkuban Perahu ataupun tempat wisata yang buatan seperti floating market, Great Asia Afrika, dan yang lainnya, membuktikan bahwa Kota Bandung sangat amat beragam ekonomi kreatifnya. Dalam mengembangkan ekonomi kreatif, ada 3 kata kunci yang harus diperhatikan. Yang pertama, something to see, artinya apa yang bisa dilihat dari ekonomi kreatif tersebut. Yang kedua, something to do, apa yang bisa dilakukan. Dan yang ketiga, something to buy, dan apa yang bisa dibeli. Studi kasus yang kedua yaitu ekonomi kreatif di Denpasar atau Bali. Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal di Indonesia maupun mancanegara. Salah satu kata kunci dalam ekonomi kreatif yaitu something to see. Nah, di Bali sendiri banyak sekali budaya-budaya dan seni pertunjukan yang bisa dinikmati oleh para wisatawan asing maupun dalam negeri. Maka dari itu, kenapa ekonomi kreatif di Bali sangat maju? Karena ada yang bisa dinikmati, tadi something to see. Selain bisa menikmati seni-seni tarian ataupun seni-seni yang bisa dilihat oleh mata, di Bali pun sangat terkenal dengan kesenian-kesenian yang bisa dibeli seperti produk gerabah, ukiran, kesenian, dan kesenian yang lain. Yang terakhir yaitu something to do. Nah, di Bali pun ekonomi kreatifnya sangat maju dengan memperjualkan apa yang bisa kita lakukan selama kita di Bali. Salah satunya dengan mengikuti kerajinan-kerajinan seperti membuat wayang ataupun dalam memperlihatkan upacara ngaben. Nah, itulah 2 studi kasus yaitu ekonomi kreatif di Bali dan